يبسط وإليه ترجعون. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, keluarga muslim pendengar Radio FM dan pemirsa TV Sunnah di mana saja Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini menemani kebersamaan kita bagi Anda yang saat ini masih berada di tempat aktivitasnya masing-masing ataupun saat ini sudah mulai beranjak dan sedang berada di perjalanan, ya. Tentunya semoga Anda selamat sampai tujuan. Di kesempatan sore hari ini menemani kebersamaan kita akan hadir sebuah program kajian Islam ilmiah, ya, yang kita akan membahas yaitu seputar terapi ruqyah, ya. Dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita bersama Ustadz Indra Sudrajat hafidhahullah taala, yang tentunya akan kita simak bersama di kesempatan sore hari ini secara live dari studio. Ya, alhamdulillah tentunya narasumber kita Ustadz Indra sudah hadir di studio dan tentunya akan bersama kita insyaallah hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasanya kita akan mendengarkan terlebih dulu pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tentunya mari kita simak bersama dan semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Indra Sudrajat hafidhahullah taala, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bashari wa sayyidul mursalin. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ma ba'd. Para pemirsa radio kita TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikian juga para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini, kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keberkahan buat kita, diangkat seluruh kesusahan menjadi kemudahan, dan Allah tetapkan setiap apa yang kita lakukan adalah amal-amal baik yang menjadikan timbangan kita di hadapan Allah nanti sebagai timbangan yang berat yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita masih berada pada pembahasan tentang terapi ruqyah syar'iyyah yang kita akan meneliti dari sisi atau membahas dari sisi peristiwa atau kejadian dari kesurupan itu sendiri. Perlu kita ketahui semua seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, yang inti dari makna perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah ada di antara bangsa-bangsa jin yang memang cara masuk mereka ke tubuh manusia itu didasari oleh rasa suka mereka kepada manusia itu. Jika dia jin perempuan, maka dia akan menyukai dari kalangan laki-laki dari kalangan manusia. Jika dia jin laki-laki, dia akan menyukai wanita dari kalangan manusia. Sehingga beliau pun menghabarkan bahwa dahulu, di zaman dahulu, dan ulama-ulama salaf terdahulu telah mengetahui telah terjadi perkawinan antara bangsa jin dan manusia. Bahkan konon katanya terjadi kelahiran akibat hubungan di antara mereka. Wallahu taala alam bisawab tentang peristiwa yang detail daripada apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Namun yang perlu kita ambil ulas dalam kesempatan kali ini bahwa selain dari para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum pernikahan antara jin dan manusia, yang ingin kita angkat dalam kesempatan kali ini adalah adanya fenomena
rasa suka bangsa jin terhadap manusia yang menyebabkan mereka masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, tentu kita pun disinggung di sini sebelum kita berbicara terapinya, bahwa para ulama kita pun mengklasifikasi adanya sebab-sebab masuknya bangsa jin ke dalam tubuh manusia. Di antaranya Syekh Abdurrahman Ar-Rifai, beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwa ada 2 sebab di antara sebab-sebab masuknya bangsa jin yang tentu cara terapi terhadap mereka berbeda-beda. Di antara salah satunya sebab karena jin itu dizalimi atau sebab karena jin itu disuruh. Namun lebih luas dari pemaparan Syekh Abdurrahman Ar-Rifai, beberapa ulama mengatakan bahwa sebab di antara sebab yang ada selain jin itu dendam akibat kita menyiram rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka dengan air panas atau air kencing manusia yang sembarangan kencing di tempat-tempat tersebut, atau karena memang jin itu disuruh oleh para dukun, tukang-tukang ramal, tukang-tukang santet, tukang-tukang pelet dan sebagainya. Atau jin itu masuk ke dalam tubuh manusia karena melihat beberapa kondisi manusia. Yang pertama, manusia itu memiliki daya tarik dari bangsa jin, memiliki daya tarik yang daya tarik mereka memikat bangsa jin untuk menguasainya. Nah, ini makanya bahayanya penyakit ain ya di sini. Orang-orang yang memiliki wajah yang sangat cantik, orang-orang yang memiliki wajah yang sangat tampan, ini berpotensi untuk disukai oleh bangsa jin, sehingga bangsa jin itu ingin merusak keadaannya. Maka tentu sudah barang tentu bagi mereka mau memiliki wajah tampan ataupun tidak tampan, cantik ataupun tidak cantik, hendaknya mereka berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama salaf, ada kemungkinan dari kemungkinan masuknya jin terhadap kepada tubuh manusia itu karena faktor dorongan jin itu sendiri terpikat kepada manusia yang dia masuki tadi, artinya fenomena kesurupan tadi. Kemudian ada pula yang harus kita gambarkan di sini bahwa jin itu masuk dalam beberapa kondisi manusia. Di antaranya manusia tidak menguasai dirinya. 1, ketika marah ya. Manusia yang begitu marah dengan luapan marah yang tak terkontrol, tak terkendali, akan mudah bagi jin untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Ada ketertarikan jin dengan orang-orang yang seperti ini, sehingga dia masuk untuk memberikan penyimpangan-penyimpangan, sesuatu yang tidak normal yang dilakukan oleh manusia tadi. Kemudian mudah melamun, artinya orang tadi mudah melamun dengan lamunan-lamunan yang memberatkan pikirannya. Ya, karena pikirannya terlalu berat sehingga dia mudah melamun, menyendiri, punya masalah dipendam sendiri, sehingga jin menyukai, memiliki daya tarik bagi bangsa jin untuk menguasai tubuh orang tersebut. Nah, bahkan para ulama pun mengatakan ada di antaranya karena dia terlalu menuruti hawa nafsu dan terlena dengan hawa nafsu itu. Ya, seseorang yang terlena dengan hawa nafsunya, artinya selalu mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, keinginan-keinginannya, sehingga dia menguasai, jin itu menguasai orang tadi. Bahkan digambarkan oleh ulama-ulama salaf, bangsa jin itu punya keinginan pula. Artinya dengan bahasa keinginan, mereka ingin menguasai diri kita. Karena beberapa sebab-sebab tadi, atau memang adanya daya tarik yang sangat memikat yang membuat jin-jin bangsa-bangsa jin itu tertarik untuk menguasai tubuh-tubuh manusia. Nah, ini tentu cara terapinya akan berbeda. Cara terapi terhadap masalah-masalah yang tadi berbeda. Pertama, ketika dia terkena gangguan jin berupa pelet, sihir, dan sebagainya, ini disunahkan, bahkan ditekankan oleh para ulama untuk mencari bukhulnya. Karena pengaruh jin tadi akan hilang dengan diambilnya dan ditemukan bukhul, ikatan-ikatan perjanjian tukang sihir dengan bangsa jin. Ya, tukang sihir itu punya jin yang disuruh-suruh, yang akan menguasai diri seseorang yang yang disihirnya. Nah, oleh karenanya
sihir yang ada ini akan pengaruhnya akan hilang ketika bukhulnya terambil. Maka dari itu tidak ada jalan untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir, pelet, guna-guna dan yang lainnya kecuali dengan cara ditemukannya bukhul. Bagaimana cara menemukannya bukhul? Para ulama sepakat bahwa di sela-sela di sela-sela yang tersihir itu sadar bahwa pengaruh sihirnya tidak berpengaruh dengan baik, seperti halnya Rasulullah pernah tersihir, maka diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Diperintahkan oleh Allah untuk membaca ayat-ayat tertentu, di antaranya surat Al-Falaq, surat An-Nas. Nah, kemudian membaca doa agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan memberikan gambaran bagaimana bukhul itu disimpan oleh para dukun atau ditanam oleh para dukun, dan dengan izin Allah maka orang ini akan diberikan mimpi atau akan diberikan gambaran, setidaknya akan Allah utus orang-orang yang akan memberitahu di mana letak bukhul itu ada. Jadi kita berdoa, kita yakin bahwa dengan doa yang dilakukan oleh orang yang tersihir ini dikabulkan oleh Allah, karena doanya orang yang dizalimi pasti dikabulkan. Orang yang tersihir itu hakikatnya orang yang sedang dizalimi. Ya, orang yang diguna-guna, orang yang kena pelet, hakikatnya orang yang sedang dizalimi. Sementara doanya orang yang dizalimi itu pasti didengar dan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat penting berdoa bagi yang terkena sihir atau pelet atau guna-guna, berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan di mana letak bukhul, sehingga Allah memberikan dengan cara Allah kepada kita bukhul itu ketemu. Ya, kita harus yakin, karena memang terapi sihir adalah terapi yang paling sulit dari terapi-terapi ruqyah yang lainnya, dan ini tidak akan pernah usai kecuali bukhul daripada orang yang terkena sihir tadi ditemukan. Kemudian untuk terapi yang kedua, karena faktor jin itu membalas dendam, melampiaskan dendamnya kepada manusia. Ini faktor karena manusia tidak mengindahkan tempat-tempat bercokolnya jin. Yang kita perlu tahu, tempat bercokolnya jin adalah toilet, ya, kemudian lubang-lubang tanah yang kecil yang mirip seperti lubang-lubang semut, atau rumah yang dikosongkan, atau ruangan yang dikosongkan, atau tempat-tempat yang memang diabaikan oleh manusia, dari ladang, sawah, kebun, ataupun tempat-tempat sepi yang manusia menjauhi tempat tersebut. Nah, ini sangat penting. Atau tempat-tempat yang sangat berbau busuk, ya. Ini sangat disukai oleh bangsa-bangsa jin. Nah, dalam kondisi seperti ini hendaknya manusia mengetahui agar mereka tidak melakukan sikap-sikap, perbuatan-perbuatan yang mengundang dendamnya jin terhadap bangsa manusia, sehingga jin itu masuk ke dalam tubuhnya. Maka terapi yang seperti ini lebih ringan dibanding terapi sihir. Ada kalanya dengan dibacakan beberapa ayat-ayat tentang keberadaan jin yang ada di dalam manusia merupakan kezaliman, kemudian beberapa ayat yang terkait dengan lemahnya bangsa jin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, ini akan membuat jin itu mudah keluar dari tubuh manusia. Nah, ini biasanya terapi yang seperti ini jauh lebih ringan dibandingkan terapi yang terkena sihir atau yang pertama yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, ini karena faktor adanya kecintaan bangsa jin. Entah kecintaan itu dilahirkan karena manusia membeli jin. Ya. Ada di antara sebab orang itu terkena gangguan jin atau kesurupan karena manusia membeli jin. Ya, orang yang datang ke dukun supaya dagangannya laris, orang yang datang ke dukun supaya masang susuk, supaya memiliki daya pikat yang tinggi kepada lawan jenis, untuk lawan jenis, atau hobi-hobi tertentu, hoki-hoki tertentu. Nah, ini akan mudah terkena. Atau mereka yang melakukan terapi-terapi tenaga dalam, atau melakukan semedi-semedi ilmu-ilmu tertentu, entah itu ilmu yang dia inginkan, sehingga di dalam tubuhnya
tertanam jin-jin itu sendiri karena dia membeli. Nah, untuk orang yang seperti ini agak lama. Karena apa? Karena ada keterikatan dan keterpikatan bangsa jin dengan orang tersebut yang membuat jin itu melampiaskan syahwatnya kepada orang tersebut. Entah itu karena jin itu menyukai dirinya karena parasnya yang cantik, karena parasnya yang tampan, karena rupanya yang sangat tampan, rupawan dan sebagainya, sehingga jin tertarik. Maka kita perlu membaca doa, perlu sekali ketika mengatakan sesuatu kepada kawan kita yang memiliki ketampanan, kecantikan, kita berdoa, barakallahu fikum, masya Allah, wajah yang sangat indah, anugerah dari Allah, mudah-mudahan menambahkan kebaikan atas diri Anda. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada mereka yang tentu memiliki wajah, memiliki hal-hal yang lebih unggul dibandingkan kita atau lebih utama dibandingkan apa yang kita miliki. Kemudian kita pun menerapi mereka dengan cara tentunya orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan atau membeli bangsa-bangsa jin ini, ya tentu dengan terapi-terapi yang cukup sulit ya, terapi yang cukup sulit. Di mana letak jimat itu ditanam oleh orang tersebut. Ada orang yang memakan jimat di perutnya, maka ini dengan cara memberikan habatus sauda, ya, atau minyak daun bidara, ya, daun bidara. Ini kita terapi terus sambil terus diruqyah. Ada kalanya memang ruqyah itu lama, tidak berdampak, tidak memiliki pengaruh, bahkan setelah ruqyah malah menunjukkan keadaan yang lebih buruk. Ini bukan berarti salah ruqyahnya. Bisa jadi karena memang ada terapi-terapi tertentu, ada hal-hal langkah-langkah tertentu yang harus kita perhatikan. Di antaranya tadi, jika dia termasuk orang yang membeli jin, kita berikan kita usahakan mengeluarkan jimat yang ada di dalam tubuhnya. Kita tanya secara persuasif kepada yang sedang diterapi, dulu kamu menanam jimatnya di mana? Kita bangkitkan daya ingatnya. Nah, adapun ketika jin itu memiliki rasa suka dan rasa cinta kepada seseorang, maka para ulama sepakat untuk memberikan Memberikan dialog yang intinya kita memberitahu kepada bangsa jin bahwa keberadaan mereka zalim. Ya, keberadaan mereka zalim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulah. Dan tidaklah kami diberi azab oleh Allah sampai betul-betul ada petunjuk dari utusan-utusan Allah untuk kami. Maka kita berikan kepada mereka pengetahuan, ya, dengan cara berdialog kita memberikan pengetahuan kepada mereka, jin, bahwa keberadaan kamu menyukai wanita ini, menyukai laki-laki ini adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang zalim. Kita katakan ayat-ayat tentang kezaliman, ayat-ayat tentang keberadaan mereka yang tidak dicintai dan disukai oleh Allah, sampai benar-benar hujjah Allah dan hujjah Rasulnya tegak di depan mereka. Setelah tegak di depan mereka, kita ruqyah dengan ayat-ayat ruqyah. Mudah-mudahan dengan cara ini orang tersebut tersembuhkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Sangat bermanfaat ya, dan tentunya bisa menambah wawasan kita semuanya di sore hari ini. Dan tentunya nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bergabung, silahkan nanti bisa mengajukan pertanyaan baik melalui line telepon, SMS atau WhatsApp ya. Dan tentunya kami tunggu partisipasi Anda. Setelah satu insert berikut ini kami akan kembali dengan sesi tanya jawab, tentunya masih bersama kami di Radio Kita FM dan channel TV Sunnah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Geraha Mas Depok Cirebon, perumahan syariah terbesar di Cirebon saat ini dengan 34 unit rumah dan 5 unit ruko. 100% syariah. Alhamdulillah, sudah banyak unit rumah yang laku terjual dan serah terima dengan konsumen. Tetangga sebelum rumah, itulah perumpamaan bahasa Arab yang akhirnya menjadi motivasi saya untuk membeli rumah di sini. Karena semuanya berawal dari tetangga. Lingkungan yang islami di Perum Geraha Mas Depok ini membuat saya betah tinggal di sini. Lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kita nantinya.
Dan alhamdulillah rencananya di sini akan dibangun masjid yang akan ada kajian rutin. Masya Allah. Geraha Mas Depok Cirebon memiliki fasilitas standar klaster perumahan, One Gate System, 4 km ke pintu tol Plumbon, 3 km ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, 2 km ke Geria Departemen Store Jamblang, 170 meter akses Jalan Raya Pantura. Dan insya Allah akan segera dibangun masjid di dalam kawasan perumahan Geraha Mas Depok Cirebon. Beneran masih nggak tertarik tinggal di lingkungan Islami dan bertetangga dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi? Buruan ambil sekarang sebelum kehabisan. Masih tersedia 8 unit rumah dan 3 unit ruko. Info lebih lanjut silakan hubungi 0852 8029 1465, 0852 8029 1465. Geraha Mas Depok Cirebon, aman, nyaman, halal. Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan tentunya semoga di sore hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan bisa menyimak ya di sore hari ini ya sebuah kajian yang tadi telah disampaikan materinya oleh Ustadz Indra Sudrajat Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan terapi ruqyah ya, dan kita masih melanjutkan pembahasan ini dari beberapa pertemuan kita ya, dan tentunya kita masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di kesempatan sore hari ini dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Indra ya terkait dengan ruqyah ya dan yang seputar itu. Baik, kita akan angkat satu pertanyaan yang pertama. Ustadz, ada yang kesurupan tapi ketika kesurupan itu jinnya itu seperti memberi kan nasihat-nasihat seperti itu saja, seperti kayak misalkan mungkin memberi diminta untuk menjalin silaturahim gitu seperti itu dan yang semisalnya. Nah, apakah itu tandanya jinnya jin yang baik ya tapi memasuki manusia seperti itu? Nah, ini bagaimana terkait hal tersebut Ustaz? Ya, bismillah, masya Allah. Para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Tentu dalam permasalahan ini bahwa sangat tidak dibenarkan keberadaan jin masuk ke dalam tubuh manusia, dan ini merupakan kezaliman ya. Ketika dia berbicara tentang silaturahmi, bahwa kita perlu ingat silaturahmi itu tidak terjadi antara jin dan manusia ya. Tidak ada kepentingan yang sangat urgen, yang sangat dibenarkan oleh syar'i. Tidak ada hajat secara syar'i hubungan kita dengan bangsa jin. Ya, ketika jin itu mengatakan silaturahmi, wajib berteman, wajib bersahabat, tetap menjalin persaudaraan, maka kita katakan tidak, karena keadaan kita dan mereka berbeda.
Adapun persaudaraan sesama muslim, ya, tapi bukan berarti mereka harus jadi saudara. Bukan berarti dia harus berada di dalam tubuh manusia. Bukan berarti dia harus mengabaikan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika jin itu menasihati diri kita, bukan berarti jin itu baik, ya. Bukan berarti jin itu baik. Sekarang logikanya, kalau kita boleh pakai logika, manusia pun yang nggak baik bisa berbicara baik, ya. Orang-orang yang nggak soleh, orang-orang yang punya punya latar belakang ketidaksolehan, punya latar belakang kedurhakaan, atau orang-orang munafik, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbicara, bicaranya indah, tutur katanya santun, bahkan mereka itu ngomongnya empuk gitu, empuk. Tapi bukan berarti mereka itu baik. Nah, bangsa jin pun demikian. Ketika mereka berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang nasihat-nasihat, sementara keberadaannya ada di dalam tubuh manusia, ini sangat jelas keliru. Maka mengeluarkannya adalah hal yang wajib. Dan mengingatkan bahwa perkara itu zalim adalah hal yang paling utama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, seperti yang banyak difirmankan oleh Allah. Bahkan Allah tidak menolong orang-orang yang berbuat zalim, termasuk dari kalangan bangsa jin. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, dan tidaklah bagi orang-orang yang berbuat zalim, termasuk kesyirikan, termasuk perbuatan jin masuk ke dalam tubuh manusia, min ansar, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkannya. Wallahul a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk yang berikutnya, Ustadz, selama ayah mertua saya hidup, istri saya jarang kesurupan. Tapi ketika ayah istri saya sudah meninggal, istri saya cepat terstimulus jika ada hal-hal yang sensitif, sehingga sudah beberapa kali kesurupan. Sebagai info, ayah mertua dulunya abdi dalam keraton dan dianggap sebagai sesepuh. Nah, terkait fenomena seperti ini, seperti apa Ustadz ya? Apakah ini jin dari kalau dikatakan mungkin jin nasab gitu ya, atau yang seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, bismillah, terkait dengan seorang wanita yang tiba-tiba selalu kemasukan jin seketika orang tuanya sudah meninggal, ya, atau ayahnya atau ibunya sudah meninggal dunia. Dia gampang terpengaruh. Apakah ini ada kaitannya dengan jin nasab yang diwariskan, atau jin korin yang berpengaruh pada diri wanita tersebut, atau hal yang lainnya? Maka kita akan kupas dari beberapa sisi, insyaallah ta'ala. Yang pertama, jin tidak masuk ke dalam tubuh manusia kecuali adanya rasa takut yang hebat, ya. Seorang manusia yang penakut, ya, takut berada di kamar mandi, takut berada di tempat-tempat sepi, kemudian dia merasa gugup di saat dia sendiri di kamar, kemudian dia pengennya tempat yang rame-rame terus, sehingga ketika ada dalam kesendirian dia itu merasa dihantui dengan rasa takut yang hebat. Nah, ini makanan empuknya bangsa jin. Ini makanan empuknya bangsa jin. Nah, jika istri Anda saat ini, ya, memiliki rasa takut karena telah wafatnya orang tuanya, artinya misalkan ayahnya tadi, ya, ayahnya telah wafat. Nah, kemudian ada sebagian orang yang merasa takut ketika melihat mayit. Ada orang yang punya anggapan-anggapan mistis terkait dengan kematian seseorang. Ada orang yang menganggap arwahnya gentayangan, ya, arwahnya nunggu di sekitar rumahnya. Ini kan adalah sesuatu yang hanya sebagai mistis, ya, sesuatu yang mitos yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bukan fakta, yang akhirnya dia punya pengaruh, dan ini dipermainkan oleh jin-jin korin, ya, dipengaruhi oleh jin-jin korin dari yang wafat tadi, sehingga dia mengganggu, kemudian berupaya masuk ke dalam mimpi, berupaya memperlihatkan wujud
si mayit, di hadapan orang tersebut. Karena adanya fenomena rasa takut yang hebat di dalam diri orang tadi, karena beranggapan adanya arwah gentayangan tadi, atau dia punya salah yang besar terhadap si mayit tadi, atau begitu cintanya si anak kepada sang ayah sehingga dia takut kalau ayahnya itu sudah tidak ada di hadapannya, sehingga jin mempengaruhi orang-orang seperti ini. Maka begitu empuknya, begitu enaknya, lezatnya bagi bangsa jin untuk masuk ke dalam tubuh orang yang seperti ini. Nah, ini karena adanya pengaruh dari rasa takut tadi. Kemudian yang kedua, sebab adanya jin korin yang pengen memberikan memberikan rasa takut kepada orang-orang di sekitarnya, itu pun bisa jadi ya. Atau tadi dikatakan jin nasab, bisa jadi si ayah punya bukhul atau si ayah punya jimat, yang jimatnya itu kemudian dimantrakan atau memang diniatkan dalam dirinya untuk diberikan, diwariskan kepada anaknya, dan tersebut dan termimpilah siapa anak yang akan mendapatkan jimat tadi atau hizib tadi atau isim tadi. Nah, sehingga tanpa adanya pemberian sekalipun, ketika sudah tergambarkan oleh sang ayah yang tertuju adalah anak itu, maka bisa jadi ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka terapinya adalah kita terus meruqyah orang tersebut, artinya istri Anda ini diruqyah terus setiap hari, dan kemudian tanamkan tauhid dalam dirinya, ajarkan tauhid yang benar, kuatkan dalam dirinya hingga betul-betul tauhidnya ini membuat rasa takutnya kepada bangsa jin hilang, membuat rasa takutnya kepada selain Allah itu sirna sedikit demi sedikit, karena kemantapan iman, kuatnya takwa dan sebagainya. Karena orang yang lemah imannya akan takut kepada bangsa jin. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Masih berkaitan dengan ruqyah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Ustaz Indra di sore hari ini, kami persilahkan. Nah, untuk yang berikutnya Ustaz, sebenarnya ketika kita bermaksiat, nah, apakah itu murni bisikan setan yang selalu menggoda atau memang karena kondisi iman kita lemah ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Bismillah. Dua kondisi ini datang bersamaan ya, datang bersamaan. Entah yang kuat dari sisi godaan setannya, entah yang kuat dari godaan hawa nafsunya. Ini semuanya difirmankan oleh Allah, dua-duanya datang, dan hanya mana yang kuat Allah lah yang maha tahu, namun manusia yang mengiyakan apa yang ada. Yang pertama, Allah menyatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Sesungguhnya nafsu ammarah itu memerintahkan kepada manusia untuk selalu berbuat keburukan. Sehingga manusia itu merasa senang ketika menuturkan hawa nafsu. Nah, ada kalanya mengawali itu semuanya adalah dengan adanya bisikan syaitan. Ya, mengawali itu semuanya dengan adanya bisikan syaitan. Syaitan membisikkan sesuatu kepada orang tersebut. Ya, syaitan membisikkan sesuatu kepada orang tersebut. Contohnya misalkan, ayo tinggalkan sholat, ayo tinggalkan sholat. Awalnya bisikan. Lama-lama orang ini sekali-kali, naudzubillah, saya nggak sholat, naudzubillah min dzalik ya. Nah, orang itu tersebut, orang tadi nggak sholat akhirnya. Kemudian karena dia merasakan nikmatnya maksiat, karena maksiat itu sifatnya candu, karena maksiat itu akan menagih kepada maksiat berikutnya, maka datang waktu salat berikutnya dia bermalas-malasan. Sampai pada akhirnya terlatihlah hawa nafsunya untuk senantiasa diikuti oleh orang tersebut. Sehingga syaitan ketika tidak lagi membisikkan sesuatu kepada orang tersebut, hawa nafsunya sudah melatih dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini terjadi fenomenanya ketika berpuasa. Ya. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian mereka berpuasa karena iman dan takwa mereka kepada Allah, ini adalah kesempurnaan dari ketaatan mereka kepada Allah insyaallah ta'ala. Adapun ada sebagian manusia yang ketika datang bulan suci Ramadan, sholatnya enggak, puasanya enggak, kemudian baca Qur'annya enggak, tarawihnya apalagi. Mereka adalah orang yang sudah terlatih oleh bisikan-bisikan syaitan sehingga hawa nafsunya berbicara tentang demikian. Artinya hawa nafsunya mudah diikuti meskipun saat bulan puasa syaitan-syaitan itu terbelenggu. Ya, meskipun
saat bulan puasa syaitan-syaitan itu terbelenggu, tapi keadaan orang tersebut sudah terlatih melakukan kemaksiatan sehingga hawa nafsunya berbicara. Sudah terlatih. Nah, ini ya, bisa jadi keduanya beriringan, bisa jadi syaitan dulu mempengaruhinya sampai terlatih kemudian syaitan tinggalkan, dan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna kulla syai'in lima khuliqa lah. Ya. Inna kulla syai'in lima khuliqa lahu. Sesungguhnya segala sesuatu terjadi, terbiasakan dengan apa yang ditabiatkan oleh orang tersebut. Kalau dia biasa tidak puasa, awalnya bisikan syaitan, lama-lama memang dia sudah terbiasa dengan kemaksiatan itu. Awalnya dia dibisikkan untuk tidak melakukan salat, lama-lama dia terbiasa untuk meninggalkan salat. Awalnya dia itu terus mengikuti dunia, haus tentang dunia, minta dikit-dikit minta uang, dikit-dikit serba diuangkan, serba saya pengen dapat mobil, saya pengen dapat motor, semuanya karena keinginan duniawi. Lama-lama terlatih tanpa harus dibisikkan oleh syaitan, terlatih. Syaitan tinggal membisikkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih memperdalam kemaksiatannya karena sudah terlatihnya hawa nafsu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk yang berikutnya Ustaz, bagaimana tips kalau lagi galau dan banyak masalah? Kadang kan suka melamun gitu Ustaz ya. Saya pernah lihat bibi saya waktu itu maghrib duduk di luar, terus tiba-tiba lemas, terus nangis dan meracau sendiri. Nah, ini apakah ini karena kemasukan jin gitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Bismillah, berarti ini ada dua pertanyaan ya, tips dan bagaimana kondisi bibi tadi. Saya jawab dulu kondisi bibi ya. Kondisi bibi yang melamun di saat maghrib, dia melamun di luar rumah. Tentunya waktu maghrib tiba, sebelum maghrib itu datang, artinya waktu menjelang malam ya. Waktu menjelang malam artinya menjelang adzan maghrib itu berkumandang adalah waktu yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan adalah waktu di mana syaitan itu berterbangan, artinya menebar. Rasulullah SAW menyatakan idza janahal lail ya fakufu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila waktu senja telah tiba, maka peluklah anak-anak kalian untuk tidak keluar dari rumah. Karena sesungguhnya saat itu adalah waktu di mana syaitan-syaitan itu berpencar mencari mangsa, dan terutama anak-anak. Nah, kan begitu. Maka kita wajib menutup pintu-pintu rumah, wajib menutup jendela, wajib menyalakan lampu, kemudian tidak membiarkan anak kita ada di luar rumah. Kita ambil. Sesuai dengan sabda Nabi di dalam riwayat Imam Bukhari tadi. Ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari tadi. Nah, maka seorang wanita dengan kondisi lemah secara fisik, lemah secara hati, lemah secara pikiran, ya, karena memang wanita itu disebut oleh para ulama sebagai insan yang lemah, ya, dari sisi perasaan, pikiran dan sebagainya. Maka ketika mereka dikuasai oleh lamunan, dia lebih suka sendiri melamun, maka begitu mudah syaitan itu masuk ke dalam tubuhnya. Tapi apakah setan itu akan permanen berada di dalam tubuh orang tersebut? Bergantung dengan keinginan jin tadi. Jika jin itu merasa betah di dalam tubuh sang bibi tadi, maka dia akan selamanya berada di dalam tubuh bibi tadi dan terjadi fenomena kesurupan. Ya, jika tidak, dia akan keluar. Hanya memberikan pengaruh-pengaruh seperti tadi ya, mengigau, menangis, meronta. Ini adalah adanya gangguan-gangguan jin. Tapi tidak menguasai tubuh manusia tersebut dalam bentuk fenomena kesurupan. Kemudian adapun bagaimana kita menghilangkan galau, yang pertama adalah belajar tauhid. Sekali lagi, tauhid ini akan menghalau seluruh kegalauan hidup dan kesusahan hidup. Ya, kita perkuat ma'rifatullah kita kepada Allah, artinya pengetahuan kita kepada Allah. Siapakah Allah, di mana Allah? Kita harus tahu.
Ya, kemudian bagaimana pertolongan Allah terhadap para hambanya, kemudian apakah tauhid itu, kita harus tahu semuanya. Sehingga kita betul-betul pasrah dalam hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian selain daripada itu, bahwa galau bisa disirnakan dengan kita membaca Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta kepada Allah, waj'alil Qur'ana rabi'a qalbi, kata Rasulullah. Dalam doa Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih, Rasulullah berdoa kepada Allah, waj'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu musim semi bagi hatiku, artinya penyejuk. Wa dhahaba hammi wa huzni. Dan menjadi sebab hilangnya kegalauan, kegundahan, kecemasan, dan juga hilangnya kesedihan. Di sini disebut ham dan hazan adalah dua perkara yang memang sama-sama kesedihan tapi berbeda. Kalau ham itu kesedihan karena sesuatu perkara yang belum terjadi. Tapi kalau hazan, kesedihan karena sesuatu itu telah terjadi. Contoh, besok saya anak saya sekolah di mana? Dia melihat kondisi ekonominya seperti ini. Kemudian masa depannya menuntut seperti itu, bahkan jauh lebih besar. Akhirnya cemas, sedih. Maka ini disebut ham. Ya, galau. Ataupun yang serupa dengan makna tersebut. Kemudian kalau hazan, yaitu sesuatu yang terjadi, kesedihan yang sudah terjadi. Meninggalnya orang tua, kita sedih. Hilang uang, kan sudah terjadi, kita sedih. Nah, itu bedanya kesedihan dalam bentuk ham dan kesedihan dalam bentuk hazan. Nah, ini dibedakan oleh para ulama. Tentu cara yang paling tepat adalah memperbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga, perbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dalam masalah prasangka. Karena kita wajib berprasangka baik kepada Allah. Dan ini terkait dengan perkara yang pertama, yaitu tauhid. Di mana prasangka ini seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka para hambaku. Maka berprasangkalah baik dengan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kejadian yang ada di dalam diri kita. Maka dengan cara itu galau, cemas, sedih akan hilang bersama kekuatan iman, tauhid yang memantapkan dirinya akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisa. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir sekaligus penutup Ustaz. Ustaz kadang suka merasa merinding jika melewati tempat yang sepi atau biasa disebut angker. Nah, apakah itu tandanya kita takut sama jin? Nah, bagaimana cara agar kita tidak takut dengan hal-hal yang berbau mistis, Ustaz? Terima kasih. Bismillah. Rasa takut itu bagian yang Allah berikan untuk manusia. Ya. Dengan rasa takut itu kita akan mendekati diri kita kepada Allah, dan dengan rasa takut itu kita pun tergugah hati kita untuk berupaya melakukan sesuatu yang kita takuti, ya. Orang takut miskin, maka dia akan bangkit berusaha. Orang yang takut tertabrak, dia akan hati-hati di jalan. Orang yang rasa takut itu keadaannya beragam macam. Dan Islam membedakan rasa takut pada setiap poinnya. Dan tentu pembahasan ini tidak saat ini, ya. Namun yang kita akan bahas saat ini, bagaimana rasa takut seorang hamba di saat berada di tempat sepi adalah merupakan salah satu kesyirikan dan lemahnya iman. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan kita dilarang oleh Allah melakukannya. Nah, adapun rasa takut itu tertanam baik dalam diri kita. Maka kita harus melawannya dengan kekuatan tauhid dan iman. Ya, kekuatan tauhid dan iman. Kekuatan tauhid akan menghadirkan tidak ada yang mampu memberikan keburukan pada diri kita kecuali Allah. Ingat kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar wala ghula wazada wala ghula. Kata Rasulullah, hadis ini sangat ma'ruf, ya, sangat dikenal di kalangan kaum muslimin. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kemudian tidak ada
tatayyur, yaitu kesialan, hoki, keberuntungan bersandarkan kepada sesuatu dari fenomena alam, benda-benda ataupun yang lainnya, tidak ada sama sekali. Kemudian walahama, dan tidak ada kematian hanya karena ditandai dengan hinggapnya burung hantu atau teriakan burung hantu pada sebuah rumah atau pada sebuah daerah. Dan tidak ada bulan Safar yang memberikan kesialan, memberikan bahaya dan malapetaka, tidak ada. Dan yang terakhir wala ghula, dan tidak ada gondoruo yang memberikan kematian kepada seseorang sehingga orang itu harus takut kepada gondoruo, tidak ada. Ya, maka dari itu kita harus tahu di sini letak yang harus kita tetapkan saat ini adalah rasa takut kepada bangsa jin, rasa takut kepada setan di tempat-tempat sepi perlu kita hilangkan. Meskipun rasa takut itu akan dihinggapi oleh setiap muslim, oleh setiap diri kita, maka di situ adalah mujahadah, peperangan kita, jihad kita untuk memerangi rasa takut yang ada di dalam diri kita dengan keyakinan kita kepada Allah. Kita baca ayat kursi, kita baca arahan-arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat sunyi, ketika berada di tempat yang asing, ketika berada di tempat yang menakutkan, menyeramkan. Karena memang manusia dianugerahkan oleh Allah ada rasa takut di tempat-tempat seperti itu. Maka kita akan merasa tenang dengan doa, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk jihad seorang muslim ketika berada di tempat sunyi, sepi sendiri. Wallahu ta'ala bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir Ustaz ya di kesempatan sore hari ini, dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Indra Sudrajat hafidhahullah taala yang telah hadir di studio dan telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya, sebuah pemaparan ya terkait dengan terapi ruqyah ya, yang tentunya kita melanjutkan di beberapa pertemuan kita kali ini terkait dengan hal tersebut. Dan insyaallah kita bisa lanjutkan kembali di kesempatan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesempatan untuk kita semuanya untuk bisa kembali membahas ya terkait hal ini. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ya dan melindungi kita semuanya dari berbagai macam gangguan jin dan syaitan ya dan perkara buruk lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja di kesempatan sore hari ini untuk program kita ya, program live dari studio. Insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya kami harap Anda masih bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.